Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfani SEMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dan teman-teman yang saya cintai. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan mulai mempresentasikan materi kami. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang presentasi pada hari ini. Saya sendiri, Maya Vitasari, Sania, Okta Pratama, dan juga Andriansyah. Materi kami yang akan kami presentasikan itu adalah perilaku produsen dalam ekonomi Islam. Nah, sebelum teman-teman semua mendengarkan penjelasan kami mengenai perilaku produsen dalam ekonomi Islam, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu produksi. Produksi itu adalah suatu proses menciptakan ataupun mengolah suatu barang dan sumber daya alam yang ada sehingga nantinya akan menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai daya guna yang bernilai fantastis. Nah, kemudian siapa yang memproduksi barang tersebut? Yang memproduksi barang tersebut ialah seorang produsen. Nah, jadi disinilah peran seorang produsen. Kemudian produsen Islam itu dalam menciptakan produknya tidak asal menciptakan saja, tetapi harus sesuai dengan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang produsen boleh mengambil keuntungan ataupun laba dari produk yang dijualnya, asalkan harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Tidak boleh mengambil keuntungan itu terlalu berlebih-lebihan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian produksi menurut beberapa ahli ekonomi kontemporer. Yang pertama itu ada Kauf. Kauf mengatakan bahwa sebuah proses produksi itu adalah usaha yang dilakukan oleh manusia, tidak hanya dalam memperbaiki materialnya saja, tetapi juga moralitas juga sangat berpengaruh, dikarenakan moralitas ini adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang telah digariskan oleh agama Islam, bahagia dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua itu adalah menurut Manan. Manan mengatakan pentingnya motif altruisme bagi seluruh produsen muslim supaya mereka dapat lebih berhati-hati dalam menyikapi segala permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah menurut Manan. Manan mengatakan bahwa keadilan dan kemerataan proses produksi itu harus ada di setiap kalangan masyarakat. Keempat itu adalah Ulhik. Menurutnya, proses produksi itu tujuan utamanya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan baik berupa barang ataupun jasa yang nantinya akan digunakan oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kemudian yang kelima itu adalah menurut Sidik, adalah suatu kegiatan produksi yang menghasilkan barang ataupun jasa juga harus memperhatikan nilai-nilai dan kebijakan dalam kemaslahatan masyarakat. Itu tadi penjelasan pemaparan dari beberapa pemikiran ahli ekonomi kontemporer. Selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan mengenai perilaku produsen dalam ekonomi Islam. Nah, tentunya seorang produsen ini juga memiliki etika bisnis. Nah, jadi etika bisnis ini sangat penting sekali bagi seorang produsen. Dalam menjalankan bisnisnya tentu ia akan melaksanakan kegiatan kerjasama. Ketika seorang produsen menjalankan usahanya, tentu saja yang harus dijunjung tinggi itu adalah pertama nilai kejujuran, keadilan, serta kepercayaan yang telah dibangun dalam kerjasama di antara konsumen dan produsennya. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai formulasi maslahah bagi seorang produsen. Jadi seperti apa sih formulasi maslahah bagi seorang produsen? Formulasi maslahah bagi seorang produsen itu adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah dengan keberkahan. Nah, yang dimaksud keuntungan sendiri bagaimana? Keuntungan yang didapatkan oleh seorang produsen itu ialah laba atau profit. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan keberkahan itu segala hal yang dapat menghasilkan manfaat bagi produsen itu sendiri ataupun bagi konsumennya. Hal tersebutlah yang menjadi keberkahan yang diterima oleh seorang produsen. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Apabila seorang produsen itu dapat menerapkan prinsip syariat Islam dalam kegiatan produksinya. Faktor-faktor produksi. Yang pertama ada tanah. Tanah merupakan salah satu faktor terpenting sejak dahulu kala. Dalam pemanfaatan tanah, ada dua karakteristik. Yang pertama, tanah sebagai sumber daya alam atau SDA, dan yang kedua adalah tanah sebagai sumber daya alam yang dapat habis. Baiklah, yang kedua adalah tenaga kerja. Bahwa di sini kita menjelaskan bahwa tenaga kerja bukanlah hanya semata-mata kegiatan yang berbaur dengan fisik, seperti contohnya mencangkul, bercocok tanam, ataupun bekerja yang berat. Tapi di sini kita mendefinisikan sebagai tenaga kerja ini sebagai salah satu, bahwa tenaga kerja ini kita definisikan sebagai salah satu kegiatan jasmani yang berlangsung dalam kegiatan non-mental atau non-fisik. Hal ini juga melibatkan tenaga kerja yang terdidik maupun tenaga kerja yang tidak terdidik. Ada 4 sifat yang digunakan manusia dalam memicu kegiatan sumber daya manusia dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang pertama ada sidik,
di mana sidik ini berarti orang-orang yang dapat dipercaya dan benar dan akan bersikap amanah. Yang kedua adalah amanah, di mana amanah ini memiliki arti terpercaya, yang mana orang beriman yang diberi amanah harus menjamin amanah kepadanya menjadi aman. Dan yang ketiga adalah fatonah. Fatonah ini cerdas. Sifat ini jelas sekali berkaitan dengan sumber daya manusia. Setiap orang secara aktual harus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan yang keempat adalah tabligh. Tabligh ini bisa dikatakan sebagai komunikatif. Kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan informasi atau pesan harus menguasai medan dan memahami pesan yang dapat ditangkap sepenuhnya oleh para pendengar. Berikut tenaga kerja dibagi menjadi 3 berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik tenaga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang pekerjaannya memerlukan pendidikan yang baik seperti dokter, insinyur, akuntan, dan lain-lain. Yang kedua adalah tenaga kerja terampil, di mana tenaga kerja terampil ini adalah tenaga yang pekerjaannya memerlukan keterampilan khusus dan latihan dalam bidang seni, misalnya listrik ataupun montir ataupun sopir. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih, di mana tenaga kerja yang tidak terdidik ini atau tidak terlatih ini adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan skill tertentu dan juga tidak membutuhkan pendidikan maupun latihan, seperti contohnya tenaga kerja yang bekerja sebagai tukang sapu, pemulung, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah modal, di mana modal ini merupakan salah satu faktor penting yang menjadi faktor produksi. Berikut modal merupakan faktor produksi yang memiliki peran penting dalam mempercepat serta membantu dalam kelancaran proses produksi. Di mana proses produksi ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, proses produksi berdasarkan sifatnya, di mana berdasarkan sifatnya itu meliputi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap ini adalah modal uang memiliki sifat tahan lama sehingga dapat digunakan berkali-kali dalam jangka waktu yang panjang, contohnya seperti mesin, bangunan, dan kendaraan. Sedangkan modal lancar ini adalah modal yang memiliki sifat sekali pakai, contohnya seperti kertas dan bahan bakar. Yang kedua berdasarkan sumbernya. Modal sendiri adalah modal yang bersumber dan dimiliki oleh pribadi, oleh kita individu. Sedangkan modal asing ini adalah modal yang berasal dari pinjaman dari pihak bank ataupun dari pihak lainnya. Dan yang ketiga ini berdasarkan kepemilikannya. Modal individu adalah modal yang bersumber dan dimiliki oleh individu sendiri atau kita sendiri, sehingga hasilnya nanti dapat dikatakan sebagai penghasilan bagi si pemilik modal individu dan keterampilan khusus dan latihan dalam bidang seni, misalnya listrik ataupun montir ataupun sopir. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terdidik atau tidak terlatih, di mana tenaga kerja yang tidak terdidik ini atau tidak terlatih ini adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan skill tertentu dan juga tidak membutuhkan pendidikan maupun latihan, seperti contohnya tenaga kerja yang bekerja sebagai tukang sapu, pemulung, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah modal, di mana modal ini merupakan salah satu faktor penting yang menjadi faktor produksi. Berikut modal merupakan faktor produksi yang memiliki peran penting dalam mempercepat serta membantu dalam kelancaran proses produksi. Di mana proses produksi ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, proses produksi berdasarkan sifatnya, di mana berdasarkan sifatnya itu meliputi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap ini adalah modal uang memiliki sifat tahan lama sehingga dapat digunakan berkali-kali dalam jangka waktu yang panjang, contohnya seperti mesin, bangunan, dan kendaraan. Sedangkan modal lancar ini adalah modal yang memiliki sifat sekali
sekali pakai, contohnya seperti kertas dan bahan bakar. Yang kedua berdasarkan sumber daya. Berdasarkan sumbernya. Modal sendiri adalah modal yang bersumber dan dimiliki oleh pribadi, oleh kita individu. Sedangkan modal asing ini adalah modal yang berasal dari pinjaman dari pihak bank ataupun dari pihak lainnya. Dan yang ketiga ini berdasarkan kepemilikannya. Modal individu adalah modal yang bersumber dan dimiliki oleh individu sendiri atau kita sendiri, sehingga hasilnya nanti dapat dikatakan sebagai penghasilan bagi si pemilik modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andriansah. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip produksi. Ada 6 prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, motivasi berdasarkan keimanan. Kedua, produksi berdasarkan asas manfaat dan masalah. Ketiga, pengoptimal kemampuan akal fisiknya. Yang keempat, adanya sikap tawazun, keseimbangan. Yang kelima, bersikap optimis. Yang keenam, menghindari praktik produksi yang haram. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang keenam prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, motivasi berdasarkan keimanan, di mana aktivitas produksi yang dijalankan pengusaha muslim terkait dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan balasan di negeri akhirat. Tingkat keuntungan dalam berproduksi bukan lahir dari aktivitas yang curang, tetapi keuntungan tersebut sudah merupakan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keuntungan seorang pengusaha muslim di dalam produksi dicapai menggunakan atau mengamalkan prinsip Islam, sehingga Allah ridho terhadap aktivitasnya. Selanjutnya, nomor 2, berproduksi berdasarkan azas manfaat dan masalah. Seorang muslim dalam menjalankan proses tingkat keuntungan dalam berproduksi bukan lahir dari aktivitas yang curang, tetapi keuntungan tersebut sudah merupakan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keuntungan seorang pengusaha muslim di dalam produksi dicapai menggunakan atau mengamalkan prinsip Islam, sehingga Allah ridho terhadap aktivitasnya. Selanjutnya, nomor 2, berproduksi berdasarkan azas manfaat dan masalah. Seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Pemilik dan manajer perusahaan Islam juga menjadikan objek utama proses produksi sebagai memperbesar sedekah. Yang ketiga, mengoptimalkan kemampuan akal atau pikirannya. Seorang produsen muslim harus mampu menggunakan kemampuan akal dan pikiran, kecerdasan dalam mengolah sumber daya yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas kepada kita. Oleh sebab itu, manusia harus mampu mengelola dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, adanya sikap tawazun, keseimbangan. Produksi dalam Islam juga menyaratkan adanya sikap tawazun, keseimbangan antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. Keduanya tidak dapat dianalisis secara hierarkis, melainkan harus sebagai satu kesatuan. Produksi dapat menjadi haram jika barang yang dihasilkan ternyatanya hanya akan membahayakan masyarakat, mengingat adanya pihak-pihak yang dirugikan dari kehadiran produk, baik berupa barang ataupun jasa. Selanjutnya, bersikap optimis sebagai produsen muslim. Kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan dapat berdasarkan syariat Allah, itu akan mendapatkan rahmat yang begitu besar. Maka dari ini jadilah produsen yang jujur dalam
berproduksi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dari praktik produsen yang haram, seorang produsen muslim kita sudah harus yang menghindari praktik produsen yang bersifat haram atau riba, pasar gelap, dan spekulasi. Karena sesungguhnya perbuatan seperti ini sangat dibenci dari Islam, tidak pernah mengajarkan. Hendaklah dalam melalui usaha harus ditanamkan sifat yang jujur dan dalam diri produsen, agar usaha yang dijalankan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kaidah-kaidah dalam berproduksi, antara lain: 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahap produksi. Yang kedua, dalam berproduksi harus tepat menjaga dan memelihara sumber daya alam yang ada. Yang ketiga, produksi dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat serta mencapai kemakmuran. Yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dalam tujuan kemandirian umat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.